Baik, teman-teman, kalau yang kemarin kita sudah melihat ya tentang kapan begitu ya, kemudian program studi apa saja yang dibuka, kemudian syaratnya apa saja, informasi lebih lanjutnya ada di mana. Nah, ini bagian yang kedua adalah tata cara ya, pendaftaran dan alur seleksi untuk PPG Prajabatan tahun 2023, teman-teman. Karena ini bagi teman-teman yang baru begitu ya, yang baru lulus atau baru mencari informasi, pasti ini menjadi sesuatu yang penting buat teman-teman. Yuk, kita lihat bagaimana tata caranya dan juga alurnya begitu ya, supaya teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Bagi yang belum lulus ya, yang sudah lulus ya bisa mencermati lebih lagi sehingga semua hal yang dibutuhkan segera bisa disiapkan. Oke teman-teman, untuk tata cara pendaftaran ya, untuk tata cara pendaftaran ini yang pertama yang teman-teman perlu perhatikan begitu ya, karena ini semua dilayani by system begitu teman-teman ya, semua by system menggunakan fasilitas digital begitu. Jadi bagi teman-teman calon mahasiswa PPG Prajabatan ini wajib ya, hukumnya wajib, karena nanti semua informasi akan dikirimkan ke email teman-teman, sehingga syarat pertama teman-teman menyiapkan email, pastinya email yang aktif begitu ya, email yang aktif supaya nanti bisa digunakan untuk proses komunikasi, sehingga teman-teman akan mendapatkan informasi balikan dan juga informasi terkait dengan bagaimana hasilnya juga akan disampaikan lewat email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Kemudian yang kedua ya, yang kedua teman-teman melakukan pendaftaran awal ya, masuk di ppg.kemendikbud.go.id ya, seperti yang saya sampaikan kemarin begitu. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat akun ya, membuat akun pendaftaran di aplikasi SIM PKB ya teman-teman ya. Dan nanti akan mendapatkan username dan juga password yang akan dikirimkan ke email teman-teman. Jadi semua ini terintegrasi dalam aplikasi yang namanya SIM PKB teman-teman ya. Jadi masuk ke website ini, kemudian masuk ke SIM PKB-nya, teman-teman membuat akun ya, membuat akun, dan nanti username dan passwordnya akan dikirim ke email teman-teman. Makanya tadi di awal harus punya email aktif. Nah, setelah teman-teman punya akun begitu ya di SIM PKB, teman-teman wajib untuk melengkapi ya, melengkapi data isian yang ada di aplikasi SIM PKB itu, yang terdiri atas biodata diri ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti dicek satu-satu gitu ya, secara teliti begitu, apa saja yang ada di sana teman-teman lengkapi, karena di situ sudah formatnya sangat baku begitu ya, teman-teman bisa menyiapkan semuanya dengan baik. Kemudian data kemahasiswaan, kemudian bidang studi yang akan dipilih tadi ya. Kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa ada 30 bidang studi dan teman-teman harus sesuai dengan bidang studi yang dipilih begitu. Kemudian yang berikutnya adalah lokasi seleksi tes substantifnya. Jadi nanti akan ada tes awal begitu teman-teman ya, yang terkait dengan tes substantifnya ya. Ini biasanya tes tentang ya masing-masing bidang studi ya, terkait dengan kemampuan profesionalnya dan juga untuk pedagogiknya biasanya ada di sana. Dan juga teman-teman nanti siapkan isai begitu ya, isai yang menanyakan ya tentang bagaimana teman-teman komitmennya menjadi guru dan sebagainya begitu. Dan itu nanti disiapkan semuanya, dan nanti panduan secara lengkap akan saya lampirkan di linknya teman-teman. Jadi prinsip siapkan biodatanya dan juga jangan lupa pilih bidang studi yang sesuai begitu ya. Kemudian nanti di mana tempat lokasi teman-teman akan ikut tes. Ya, usahakan cari tempat tes yang dekat dengan domisili teman-teman begitu, supaya nanti tidak terlalu jauh ya, harus menggunakan transportasi, dan akhirnya teman-teman akan kesulitan juga karena jaraknya jauh. Jadi usahakan pilih tempat di mana teman-teman memiliki lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal teman-teman. Nah, setelah itu bagian yang kelima adalah teman-teman harus mengunggah dokumen. Ya, dokumen semua yang diperlukan teman-teman unggah di sana seperti yang sudah disyaratkan di sana, dan semuanya diunggah, siapkan teman-teman ya. Usahakan nanti sesuai dengan formatnya ya. Kalau minta PDF ya siapkan dengan PDF-nya, sehingga nanti baca dulu untuk yang panduan secara lengkapnya, dokumen apa saja yang diperlukan, kemudian teman-teman formatnya disesuaikan. Dan juga ini teman-teman, biasanya ya yang jadi sering terkendala itu karena ukuran
ukuran file yang harus diunggah. Teman-teman betul perhatikan, kadang-kadang karena panik begitu ya. Karena panik tidak melihat loh kok gagal terus, ternyata ukurannya terlalu besar. Jadi teman-teman siapkan sesuai dengan formatnya dan juga ukurannya juga diperhatikan. Ya, yang keenam teman-teman, nanti teman-teman akan menunggu begitu ya, akan menunggu hasil verifikasi dari semua data ya, semua data yang sudah dikirim oleh teman-teman yang sudah diunggah tadi. Nanti akan ada verifikasi dari sistem begitu ya, melalui tim yang sudah disiapkan begitu terkait dengan data IPK, linearitas dari teman-teman untuk program S1 atau D4-nya dengan program studi atau bidang studi PPG yang diambil. Nah, setelah itu nanti setelah semua diverifikasi dinyatakan oke begitu, maka teman-teman akan melakukan pembayaran biaya untuk pendaftaran seleksi. Nah, nanti akan saya cantumkan di link atau deskripsi video ini berapa rupiah yang harus dibayarkan begitu ya, supaya teman-teman bisa menyiapkan juga, karena ini terkait dengan proses seleksinya teman-teman. Biasanya ini menggunakan sistem yang sudah ditentukan dan memang digunakan untuk membiayai semua proses seleksi itu. Nah, setelah setelah melakukan pembayaran, maka akan diverifikasi bukti pembayaran teman-teman ya di bagian yang ke-8 ini. Kalau dinyatakan berhasil, kemudian teman-teman akan dilihat secara keseluruhan ya, sehingga teman-teman dinyatakan sudah dinyatakan pendaftarannya selesai gitu ya. Pendaftarannya selesai, dan jangan lupa nanti dicek berkala di akun SIM PKB-nya untuk mengetahui informasi selanjutnya, dan juga emailnya dicek terus begitu, secara berkala. Jangan nanti tanya lagi kemana, tapi setiap berkala teman-teman cek, masuk lagi ke SIM PKB atau di email, lihat cek pengumumannya ada apa, dan selalu nanti akan dikonfirmasi ke sana. Begitu teman-teman ya, ini adalah alur bagaimana teman-teman melakukan proses pendaftaran begitu. Nah, kemudian ini untuk alur seleksinya teman-teman ya. Alur seleksinya kalau diringkas secara sederhana begitu ya, kita bisa melihat dari bagan ini. Nah, tadi dari sekian langkah tadi ya teman-teman, itu kita baru masuk ke dalam proses pendaftaran ya di SIM PKB begitu ya, di bagian yang pertama ini. Kemudian tadi sampai ke administrasi ya, seleksi administrasi selesai. Kalau dinyatakan semua sudah oke, nah teman-teman akan mengikuti ya bagian ketiga, mengikuti yang namanya seleksi substantifnya. Jadi akan ada tes begitu teman-teman ya, tes tertulis yang dilakukan secara online tadi sesuai dengan tempat yang kita pilih. Nah, nanti kalau teman-teman dari hasil seleksi substantifnya ini lolos begitu ya, dinyatakan lulus di sistem begitu, maka teman-teman akan melanjutkan ke seleksi wawancara. Nah, ini seleksi wawancara juga sangat menentukan teman-teman ya. Ada 10 kompetensi nantinya yang akan ditanyakan di proses wawancara itu. Jadi yakinlah bahwa teman-teman sudah punya pengalaman ya yang cukup banyak waktu kuliah maupun waktu teman-teman melakukan kegiatan kemahasiswaan maupun pengabdian kepada masyarakat saat kuliah ya bersama dengan dosen. Itu pasti akan memberikan satu pengalaman yang menarik pada saat wawancara gitu. Sehingga teman-teman cek kembali ya untuk persiapan wawancara, teman-teman siapkan tuh pengalaman-pengalaman waktu kuliah, pendampingan kepada masyarakat, kegiatan organisasinya, kegiatan yang melibatkan teman-teman sebagai panitia, sebagai leader, atau sebagai anggota tim begitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa menceritakan waktu itu sebagai apa. Ada peristiwa apa begitu, teman-teman coba lihat dan buat dalam bentuk portofolio teman-teman ya. Kegiatan ini kapan, di mana, apa tugasnya. Nah, itu teman-teman siapkan. Saya yakin kalau teman-teman punya pengalaman itu semua, untuk seleksi wawancara pun juga akan lancar. Nah, kalau sudah dinyatakan lolos di seleksi wawancara, bagian berikutnya adalah teman-teman akan ditanya konfirmasi kesediaan dan untuk lapor dirinya. Nah, di situ nanti juga akan ada mekanisme yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Nah, nanti akan saya coba untuk jelaskan di bagian berikutnya supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan gitu ya, yang bagi yang lolos gitu ya, bagaimana nanti melakukan konfirmasi dan bagaimana menyiapkan data untuk lapor dirinya. Nah, baru nanti akan ditetapkan mahasiswa yang lolos dan ditempatkan untuk studi di mana. Nah, nanti akan masuk di bagian penetapan mahasiswa. Sehingga kita tidak bisa memilih di mana kita akan teman-teman ya. Nah, nanti akan akan diatur gitu ya oleh
panitia nasional begitu untuk ditempatkan di mana teman-teman akan melakukan pendidikan PPG-nya. Yang pasti semua kampus yang diberikan tugas itu kampusnya oke semua. Yakinlah teman-teman nanti bahwa teman-teman bisa belajar dimanapun, yang pasti akan disiapkan menjadi calon-calon guru profesional dan memang betul-betul berkualitas gitu ya, tidak hanya profesional saja tetapi betul-betul memiliki komitmen dan juga memiliki kualitas yang baik. Oke teman-teman ya, selamat mendaftar, jangan lupa mempersiapkan, dan yang paling penting adalah terus berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya diberikan yang terbaik. Oke teman-teman, sukses selalu.